Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 4 mohon izin untuk mewawancarai tentang produk UMKM di Rungkut Lor Gang 2 ini. Ibu, saya izin bertanya, apa motivasi Ibu memulai bisnis ini di daerah Rungkut sini, kampung kue? Kalau motivasi yang saya waktu itu ya adalah bagaimana bisnis itu menjadi sumber penghasilan, mesin ekonomi gitu kan, untuk menghidupi keluarga ya, karena ada suami, anak gitu. Bagaimana itu bisa bertahan hidup. Selain itu juga bagaimana kita ikut kontribusi untuk memajukan masyarakat sekitar. Makanya kemudian tahun 2005 saya menggagas berdirinya Kampung Kue. Oh, berarti untuk awal memulai bisnis Kampung Kue ini berarti tahun 2005. Iya, betul. Sampai sekarang ini. Iya, sampai sekarang. Dan pertanyaan lagi, berapa modal yang digunakan pertama kali untuk memulai bisnis ini? Kalau waktu menggagas Kampung Kue, modal yang kita ini ya itu hanya 150.000. Dari 150.000 itu kemudian dipinjam oleh anggota ini, anggota itu, makin lama makin banyak yang pinjam, yang akhirnya kemudian anggotanya juga bertambah. Tapi secara pribadi sebetulnya besarnya modal itu tergantung jenis produksi yang diproduksi oleh UKM itu. Kalau hanya produksi goreng-gorengan paling 150.000 cukup. Apalagi untuk modal awal, artinya modal awal itu kan belum banyak yang pesen gitu kan. Tapi kalau dalam perkembangannya, kenapa bisnis F&B, food and beverage itu lebih cepet maju, itu karena untuk modal juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hari ini mungkin tahap awal modalnya cukup 100.000, 150.000, tapi ketika memproduksi kuenya enak, kuenya berkualitas, konsumen suka, besok banyak yang pesen, banyak yang order, modal akan bertambah gitu. Ya semula 100-150.000 bisa saja melompat sampai kemudian modalnya 500.000. Tergantung. Iya Ibu, ini dalam sehari berapa omset yang Ibu dapatkan? Kalau omset, kalau di paguyuban ya mungkin saya bicara tentang konteks paguyuban dan juga UKM secara pribadi. Kalau di paguyuban mungkin ya kurang lebih sehari bisa sampai 15-20 juta satu ini, karena anggotanya 68 orang. Tapi secara pribadi UKM yang tergabung di dalam paguyuban Kampung Kue itu tergantung juga produknya. Kalau produknya nilainya satu piece-nya mahal, secara otomatis omsetnya juga tinggi. Misalnya kalau Bu Irul hari ini omset paling hanya 1.300.000 sampai 1,5 juta, karena ada orderan ya yang setiap hari Senin sampai Jumat selalu ada. Ya minimal 1.325.000. Kan dari 2005 sampai sekarang. Nah, menurut Ibu itu bagian tersulit dalam merintis usaha itu dari 2005 sampai sekarang itu apa? Bagian tersulit merintis usaha adalah ketika akan mengawali itu selalu kita maju mundur dengan segala macam pertimbangan. Iso enggak ya? Punya modal apa enggak ya? Kira-kira produk apa yang akan saya jual? Nah, yang tersulit lagi adalah menjual, bagaimana memasarkan, karena selalu menjadi problem adalah bisa produksi nggak bisa menjual. Itu seringkali yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah ngerti ya, itu pastilah orang jualan makanan itu effortnya lebih
lebih keras dibanding dengan orang yang berjualan misalnya jilbab. Kalau makanan hari ini kamu bikin, hari ini kamu harus laku, untuk kulaan besok lagi, untuk besok lagi. Kalau ini sekarang nggak laku, besok masih bisa aku jual, masih dijual 1 bulan lagi. Tapi masalahnya ini sudah ketinggalan zaman, modenya sudah ganti. Enaknya makanan namanya onde-onde dari dulu sampai sekarang mesti ono wijene. Iya kan? Gitu. Enaknya bisnis makanan kalau lapis ya lapis-lapis, iya kan? Namanya apem ya kuwi gitu. Mungkin toppingnya tambah keju biar tambah untuk menggairahkan konsumen. Produk kue di sini tuh kan ada berbagai jenis. Nah, Ibu bisa minta tolong sebutkan jenis-jenis kue itu. Ya, awal-awal mendirikan kampung kue ini produknya adalah kue basah. Secara otomatis kue basah, ayo ibu-ibu, ayo cepet kita bikin suatu kegiatan yang cepat menghasilkan duit yang halal untuk makan, yang nyaur utang. Apa? Nggak jajan yuk, apa? Pokoknya nggak jajan, apa kue basah yuk. Akhirnya pasarnya menengah ke bawah. Apa? Ada tahu isi, OT-OT, tahu fantasi, terus kemudian lemper, pastel, risole, sushi Solo dan lain sebagainya. Tapi di dalam perkembangannya akhirnya bertambah menjadi ada makanan, ada minuman. Pasarnya tidak hanya menengah ke bawah, sekarang sudah menengah ke atas juga. Ada kue kering, ya kue keringnya almond crispy dulu sudah masuk di pesawat Citylink, sudah di pasar Singapura Malaysia. Begitu terhantam pandemi, akhirnya sekarang berhenti, masih berhenti. Nah, kalau misal kue kering itu bertahan berapa hari? Kalau kue kering bisa sampai 6 bulan, kan di situ ada date expirednya, sampai 6 bulan, sampai 7 bulan. Kalau kue basah, Kue basah biasanya sampai setengah hari aja. Makanya luar biasa perjuangannya ibu-ibu yang main di kue basah itu luar biasa. Iya. Sudah terlatih. Ibu, sekian terima kasih atas waktunya telah meluangkan kelompok kami untuk mewawancarai Ibu tentang produk UMKM di sini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, khususnya teman-teman dari Untak Surabaya. Karena apa? Maju tidaknya sebuah kampung kayak kampung kue, nanti kedepannya seperti apa juga tergantung generasi muda yang saat ini. Kalau mereka mau meneruskan pasti tetap eksis sampai kapan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Beton tinggi gagah melingkar dan lorong-lorong gelap, hangatkan remang kau dan aku.